Dan Sobat Seru, di sini interview ini kita akan bahas kenapa sejarah di dunia One Piece selalu akan terulang kembali. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Dimana kita tahu sebelumnya Gorosei pernah berkata terkait pembersihan besar-besaran atau The Great Cleansing tepat sebelum arc Wano Kuni ini berlangsung. Dan kita juga tahu belum lama itu Imu dia menghilangkan satu pulau secara utuh, dan bahkan sekarang satu Gorosei yaitu Saint Garcia Saturn sedang di dunia bawah dan menuju ke Pulau Egghead. Dan yang narator sendiri pun berkata jika insiden Egghead akan sangat terkenal sekali dan akan mengguncang dunia ini. Nah, akhirnya kita akan langsung masuk ke satu sisi di mana seluruh bajak laut topi jerami akan menjadi pusat badai, di mana contohnya seperti insiden besar sebelumnya mereka semua tidak semuanya masuk. Contoh untuk Marineford jelaslah badai utamanya bukan di Luffy karena dia cuma menjadi kroco di perang tersebut. Lalu juga untuk Wano Kuni terbagi rata ke 3 Worst Generation, dan untuk arc sekarang di mana sangat murni sekali hanya ada Luffy seorang lah dan seluruh krunya yang menjadi bajak laut Yonkou yang ada di satu insiden yang akan sangat besar. Serta banyak juga kesamaan antara Egghead dan Sabaody lalu di mana Shinosu dan Marineford yang sejujurnya ini akan saling paralel satu sama lain. Nah, kira-kira apa yang akan bisa kita harapkan setelah semua insiden tersebut? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, nyalakan yang besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, di mana persamaan antara Egghead dan Sabaody bakal dengan Akohara juga yang tentu saja itu menceritakan beberapa paralel, dimulai dari akhirnya Saulo yang ternyata masih hidup, dan juga ternyata ada hubungan antara Dragon dan juga Vegapunk dengan teman dekat mereka yaitu Profesor Clover, yang jika kita ingat penyerangan Ohara 22 tahun yang lalu adalah perintah langsung dari Gorosei, di mana di Pulau Egghead pun sama, Sentomaru sendiri yang berkatalah jika sejarah akan terulang kembali, serta paralel dari Sabaody adalah tentu saja di mana adanya Sentomaru ini dan bahkan datangnya dari Admiral Kizaru di insiden tersebut, yang bahkan sudah berkali-kali nih gagal kita mengetahui Kizaru yang akan datang. Contohlah seperti di Wano Kuni dia mau beraksi ditolak oleh Akainu, yang akhirnya malah Ryukyu yang datanglah dan akhirnya dia cuma gitu doang, yang sejujurnya sangat disayangkan sekali. Tetapi memang sepertinya sekarang sudah saatnya nih bagi Kizaru untuk unjuk gigi setidaknya Pika-Pika no Mi alias Logia Cahaya, yang bahkan untuk Kuzan saja kita sudah cukup banyak nih info yang diberikan, terutama dari chapter terbaru ketika dia menghadapi Garp yang sangat-sangat epic sekali. Di Sabaody pula kita tahu adanya pasifista baru yaitu Prototype, yang satunya saja sudah sangat kuat sekali, dan sekarang pun sama di mana Mark III adalah pasifista sukses buatan Vegapunk yang baru. Karena ini udah bukan Prototype maka sudah dibilang ini sudah sukses ya, di mana yang namanya sebuah arc tentu saja butuh trigger untuk mencapai sebuah klimaksnya. Seperti bagaimana Ohara klimaksnya adalah tepat saat Profesor Clover akan menyebut nama dari Ancient Kingdom tetapi langsung tertembak dan akhirnya tidak jadi. Yang kita juga tahu di Pulau Egghead ini sepertinya Vegapunk tahu semua sejarah dari Void Century tersebut, yang pastinya ini akan menjadi hal yang sangat penting. Yang kita juga sepertinya akan mendapatkan banyak sekali berita dan informasi terkait Ancient Kingdom, yang bahkan menjadi tema utama juga dari arc Egghead ini. Karena bahkan Vegapunk sendiri pun bilang jika Egghead adalah negeri masa depan yang sebenarnya dia mengikuti negeri dari masa lalu. Dan menurut saya klimaks kedua dari paralel yang serupa dengan Pulau Egghead adalah Sabaody Archipelago, yang kalian sudah bisa tebak apa. Dimana arc Sabaody tersebut diciptakan untuk memperkenalkan kepada kita ada sosok bangsawan dunia yang dipuja sebagai dewa dan tidak boleh ada orang lain yang berani menentangnya. Jangankan menentang, berdiri di hadapannya saja sudah menjadi sebuah dosa. Dimulai dari Zoro yang sangat toli dengan santai berjalan di depan Carlos yang bahkan dia mau menghajarnya, yang untung saja dia ditolong oleh Bone. Dan cerita pun terus berlanjut di mana kebencian kita semakin meningkat kepada Tenryubito, yang sampai ultimate-nya Luffy yang sangat kesal akhirnya dia menonjoknya dengan sangat epic sekali. Ya, apakah mungkin momen itu akan terjadi lagi di mana Luffy menonjok Tenryubito? Tapi lagi-lagi bukan Tenryubito beban seperti Carlos yang bahkan udah diwakilkan oleh Sai dan Leo, melainkan Gorosei, yang itu pun langsung J Garcia Saturn. Pastinya akan menjadi klimaks yang sangat menarik di arc Egghead.
Nah, dimana tadi adalah bagian untuk Egghead, dan sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu Hachinosu. Yang sadar atau tidak, Hachinosu ini ada sedikit hubungan juga loh dengan Ohara, dimana terutama bagian Kuzan yang menjadi highlight di kedua arc tersebut. Yang sekarang pun sama di Hachinosu, dia lagi-lagi menjadi highlight utama yang bahkan kita mendapatkan sedikit flashbacknya kenapa dia join Kurohige dan masa lalunya bersama Monkey the Garp. Dimana untuk Hachinosu yang saat ini sedang terjadi ternyata tereskalasi sejauh ini, Garp yang dia benar-benar bertarung mati-matian melawan seluruh bajak laut Kurohige yang ada di pulau tersebut. Yang sangat wajar dengan sebutan Hachinosu atau Beehive, yaitu pulau bajak laut yang seperti lebah lah, dimana bajak laut tidak ada habis-habisnya di pulau tersebut. Dimana sejauh cerita ini berjalan, Sanjuan Wolf sudah dikalahkan, Shiryu pun sudah cukup terluka, yang bahkan untuk Kuzan pasca dia beradu dengan Garp kita masih belum tahu keadaannya bagaimana. Ya mungkin masih tersisa Vasco Shot dan Kizaru saja yang tidak tahu akan seperti apa, tetapi terlihat bagaimana Garp yang sepertinya cukup pencapaian sambil terbaring setelah bertarung di pulau tersebut, walaupun saya masih sangat yakin Garp masih sangat fit sekali. Dimana hal ini juga cukup mirip dengan penyerangan angkatan laut ketika melawan Yonko sebelumnya, dimana kita tahu apa yang ada dari insiden tersebut. Marineford ini diciptakan arc-nya dari sebuah Yonko yang ingin menyelamatkan krunya yaitu Shirohige yang akhirnya datang untuk menolong Port Gas DS. Dimana klimaks pun terjadi saat S yang bebas, tetapi ternyata plot twistnya adalah S malah mati dengan Shirohige yang akhirnya mengorbankan dirinya agar semua orang bisa kabur dengan kematian yang super epic dalam keadaan berdiri. Dimana Hachinosu ini sangat-sangat mirip sekali dengan Marineford sebelumnya, yang tujuan utama arc ini diciptakan adalah Garp yang rela datang untuk menolong murid kesayangannya alias Koby, dan dia juga membawa sejumlah pasukan sword di sana yang bahkan kedua karakter yang ditolong pun keduanya sama-sama memiliki hubungan dekat dengan karakter utama kita yaitu Monkey D. Luffy. Dimana klimaks 1 sudah terjadi dengan Koby yang akhirnya bebas. Yang lalu kira-kira apakah Koby akan mati di sini? Yang lagi-lagi untuk ini sebenarnya saya cukup sangsi sih. Tapi seperti yang sering saya bilang, Oda ini selalu membuat pola yang cukup serupa atau paralel tetapi tidak plek-plekan 100%. Seperti di Marineford lalu dimana S akan mati, dimana mungkin di bagian ini Koby dia mungkin akan selamat. Dimana sadar atau tidak, Koby adalah satu karakter yang sangat-sangat penting sekali yang bahkan lebih dulu diperkenalkan dibandingkan Zoro di serial ini, yang saya juga cukup yakin dia akan menjadi sosok yang mengubah angkatan laut di masa depan. Nah lalu kira-kira bagaimana dengan Monkey the Garp yang sejujurnya ini yang paling menarik. Kata-kata terakhirnya yang kita lihat di chapter 87 adalah, dengar Koby, jangan panik, keadilan pasti akan menang. Ini layaknya seperti pengingat terakhir lah untuk satu bocah Koby ini selama hidupnya, dan pastinya dia akan hidup secara utuh untuk mendengar kata-kata luar biasa dari sang pahlawan legendaris. Dan dari cara Oda menutup chapter dengan serangan yang akan terjadi kepada semua nakamanya, di mana kapal perangnya seakan-akan ini menjadi clue dari Oda Sensei jika Garp akan menyelamatkan semuanya, dalam artian membuat semuanya kabur dan Garp lah yang akan tertinggal sendiri di pulau tersebut. Lagi-lagi persis seperti apa yang Shirohige lakukan di Pulau Marineford ya. Dan yang menariknya lagi, lawan terakhir keduanya itu sama-sama bajak laut Kurohige juga. Walau mungkin Teach sendiri saat ini sedang tidak ada di markas besarnya, karena ingat juga dari trio yang sering disamaratakan yaitu Garp, Roger, dan Shirohige, tinggal Garp sendirilah yang masih hidup sampai saat ini. Nah jadi lagi-lagi apakah Garp akan berakhir seperti Shirohige? Yang lagi-lagi di sini kita coba membahasnya terkait pola yang sebelumnya udah buat, tetapi bisa saja malah sebaliknya yang terjadi, di mana Garp malah berhasil meratakan semuanya, yang sejujurnya sangat cukup masuk akal. Garp ini masih sangat fit sekali, di mana Shirohige sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Untuk kalian lebih suka plot yang mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah Void Century dan God Valley. Nah kenapa kita tiba-tiba masuk ke bagian ini? Karena kalian belum subscribe nih. Aduh bercanda-bercanda. Buat yang belum jangan lupa juga dong pencet tombol subscribe-nya. Kalau udah hatur thank you. Nah kenapa kita membahas bagian ini? Karena seperti yang saya bilang di awal, tepat sebelum Wano Kuni, kita pertama kali diperkenalkan satu karakter
karakter sangat misterius yaitu Imo. Dan mulai dari Egghead sampai flashback Reverie semuanya menceritakan tentang terkait Lililah, kekuatan Gorosei, Nefertari adalah dan berbagai macamnya. Yang bahkan di Egghead sendiri sangat kental sekali. Dengan semua hal itu yang saya sendiri pun merasa kita akan mendapatkan banyak pencerahan terkait abad kekosongan. Yang bahkan buah iblis pun atau Devil Nomi Vegapunk ceritakan jika itu awalnya diciptakan karena impian atau dream dari orang-orang di masa lalu yang pastinya juga akan berhubungan dengan Void Century. Yang saya harap kita pastinya akan mendapatkan pencerahan tentang hal ini, di mana satu hal lagi yang paling kita tunggu-tunggu juga adalah God Valley. Ya benar, insiden God Valley ini serupa dengan Void Century dan penjelasan Gorosei Imo tadi pertama kali di-spill oleh Oda sebelum arc Reverie ini ada saat aliansi dari Big Mom dan Kaido akan terjadi. Di situ Garp dihubungkan dengan bajak laut Rocks yang tidak lama nama Rocks Sebek muncullah, yang bahkan sekarang kita tahu lagi ada satu karakter lain yang ada hubungan dengan insiden tersebut yaitu Vigarland Garling. Serta satu sosok mencurigakan juga yaitu dari flashback Kuma yang sepertinya ada di God Valley juga, dan tentu saja Garp yang sedang menyerang Hachinosu yang juga sangat kental dengan bajak laut Rocks. Yang dia kita lihat pola tadi habis Marineford kita mendapatkan sedikit flashback dari Sabo dan Luffy. Nah, apakah pasca Hachinosu kita juga akan mendapatkan flashback dari God Valley? Semua hal luar biasa dari insiden itu akan terjawab yang pastinya akan berhubungan dengan paralel dari Void Century tadi. Apa mungkin Garp yang tersenyum di ujung nafasnya sambil terbaring melihat ke langit, dan disitulah saat dia mengingat pulau ini berhubungan dengan Rocks, musuh terbesarnya dahulu, yang sejujurnya ini akan menjadi momen yang sangat wadidaw dan menjadi akhir yang sangat menyedihkan. Dan sebagai penutup, banyak banget juga nih yang bilang, "Bang, gak mungkin lah Garp mati, orang Oda bilang gak ada karakter terdekat Luffy yang bakal mati." Yang oke nih, untuk bagian ini sudah berkali-kali saya katakan, saya udah cari berbagai interview dari Oda, interview dari editor, Vivi Record, databook, SBS semuanya, nggak pernah ada satu statement pun yang bilang jika tidak akan ada lagi karakter yang dekat dengan Luffy akan mati. Jadi saya bisa bilang statement itu hoax ya. Tapi mungkin jika kalian bahkan bisa nemuin artikelnya atau mungkin video hoaxnya, coba langsung DM Instagram kami ya di @devilnomi. Lalu buat kalian juga nih yang tertarik dengan dunia kripto tapi bingung mau mulai dari mana, dimana pasti kalian familiar dong dengan orang-orang yang tiba-tiba kayak mendadak dengan kripto, yang bahkan saya sendiri saat trading bisa mendapatkan keuntungan sampai 300%, 900%. Bayangkan jika uang kalian 1 juta, itu otomatis uang kalian berubah langsung menjadi 9 juta. Yang bahkan jika kalian investasi pun ini bisa menjadi sesuatu yang sangat meyakinkan sekali. Seperti yang kalian lihat, bahkan ada satu koin yang naik sebanyak 15.000% dalam 1 tahunnya. Yang lagi-lagi jika uang kalian 1 juta, uang kalian berubah langsung menjadi 150 juta. Yang sebenarnya bisa dibilang juga kripto ini sedang dalam masa perkembangan yang akan sangat baik untuk masa depan. Jadi kalian pasti tidak mau kan ketinggalan akan hal seperti itu. Kalian bisa menggunakan referral link yang saya berikan di deskripsi video, dimana dengan menggunakan link ini, jika saya mendapatkan untung, maka kalian pun akan mendapatkan untung, dan jika kalian untung, saya juga akan mendapatkan persenan untung dari kalian. Yang berarti ini benar-benar win-win solution banget. Jadi kalian langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilno pamit, and I'll see you guys next time.